Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Yusuf Effandi. Di sini saya akan mempresentasikan ERD, use case diagram, serta penerapan prosedur, function, dan trigger dalam aplikasi UMKM Marketplace modul konsumen yang telah saya buat. Sebelumnya, apa itu aplikasi UMKM Marketplace? Aplikasi ini adalah aplikasi yang menghubungkan para konsumen dengan para pelaku UMKM dalam bertransaksi berjualan produk. Di sini ada tampilan home dari aplikasi UMKM Marketplace. Oke, lanjut ke use case diagram. Di sini ada aktor pelaku UMKM, aktor superadmin, aktor paguyuban, dan aktor konsumen. Sementara aktor yang saya pakai di modul konsumen hanya satu, yaitu konsumen. Saya memiliki 9 use case yang telah saya buat di dalam aktor konsumen maupun modul konsumen, yaitu use case login, use case registrasi, use case kelola data profil, melihat produk, kelola keranjang, mengisi ulasan, kelola transaksi, cetak invoice, melihat pelacakan. Oke, lanjut ke ERD dari aplikasi ini. Di sini saya akan mulai dari tabel portofolio, tabel UMKM, tabel komunitas, tabel artikel, tabel user, tabel testimoni, tabel produk, tabel wishlist, tabel transaksi, dan tabel pengiriman. Sementara untuk di tabel transaksi dan tabel produk, itu relasinya NKN, di mana saya harus membuat suatu tabel, di mana saya beri tabel detail transaksi untuk namanya, di mana isinya adalah ID transaksi, ID produk, jumlah produk, dan subtotal. Nah, berikut adalah contoh prosedur setelah function yang telah saya buat di aplikasi ini, serta telah diimplementasikan ke dalam CodeIgniter. Nah, yang pertama itu ada kursor detail transaksi, yang dimana isinya adalah prosedur, dimasukkan dengan kursor. Prosedur validasi ulasan, untuk memvalidasi apakah dia sudah membeli produk atau belum. Apabila belum, maka dia tidak bisa menginput ulasan. Terus ada prosedur view detail transaksi, prosedur view produk, prosedur view produk sayur, prosedur view single transaksi, prosedur view status, prosedur view transaksi user. Nah, di sini saya memiliki 3 function, yaitu function kode, function status, function total harga. Lanjut ke implementasi function status, function total harga, dan prosedur view status. Di sini saya hanya mengambil 3 saja dari yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan function status, di mana di sini saya memasukkan kondisi di dalam select, di mana ID transaksinya is not null, hasilnya benar atau salah, dari tabel transaksi ketika kode bayarnya sama dengan kode yang diinputkan nanti. Nah, jika statusnya benar, maka transaksi berhasil. Selain itu, transaksi gagal. Disimpan, dan hasilnya itu disimpan ke dalam variabel hasil. Nah, yang kedua itu untuk function total harga, di mana di sini saya menghitung jumlah total harga yang telah dibeli dari si konsumen. Di mana di sini saya membuat query select sum subtotal, yaitu menjumlahkan subtotal dari tabel detail transaksi. Ketika kode barnya itu sama dengan kode. Lalu di sini ada view status, di mana implementasi untuk menjalankan kedua fungsi tersebut agar bisa dimasukkan ke dalam CodeIgniter atau di dalam web. Isinya seperti select fund total harga, yaitu inputannya kode, fund status juga sama inputan kode dari tabel transaksi ketika kode barnya itu sama dengan kode, parameter kode. Nah, di sini saya membuat contoh implementasi di dalam PHP, codingan PHP CodeIgniter untuk memasukkan prosedur, di mana saya sebelumnya telah menerima inputan dari controller, yaitu berupa kode bayar ke dalam model. Isinya tuh ada prosedur, saya membuat variabel prosedur untuk menampung call view status. Nah, lalu dijalankan di variabel query yang isinya tuh this db query, di mana CodeIgniter mempunyai library sendiri, yaitu this db query. Artinya tuh seperti select.
Inilah prosedur. Lalu dibalikan isi tersebut di return. Nah, ini ada contoh implementasi ke dalam web. Di atas itu ada transaksi berhasil. Nah, itu saya gunakan fund status untuk memanggilnya. Sementara di bawah subtotal saya menggunakan fund total harga. Seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan prosedur yang dimasuki oleh kursor, di mana saya membuat beberapa declare variabel seperti vkode, charga, cnama, hasil, cjumlah, dan csubtotal. Di sini saya hanya menampilkan nama produk, harga produk, jumlah produk, dan subtotal produk, dan juga kode pembayaran sebagai header. Untuk select-nya seperti biasa. Lalu di sini saya membuat dua klausa select, di mana select yang di atas yang sehabis kursor itu untuk menampilkan jumlah barang yang dibeli, apa saja barang yang dibeli. Sementara di select kode bayar yang di bawah itu untuk menampilkan header kode bayar dari transaksi tersebut. Di sini juga saya membuat set hasilnya dua kali. Yang pertama itu hasil RPAD kode bayar, itu untuk menampilkan header kode bayar dari transaksi tersebut. Sementara set hasil yang di bawah itu sebagai header untuk nama produk, harga produk, jumlah produk, dan subtotal. Lalu yang saya akan lakukan pengulangan itu hanya set hasil yang kedua, yaitu yang nama produk, harga produk, jumlah produk. Di sini saya akan melakukan pengulangan. Sementara yang kode bayar tidak saya akan lakukan pengulangan karena saya hanya akan menampilkan satu kali saja sebagai header. Lalu di sini adalah hasilnya, hasil dari kursor sebelumnya. Bila saya memanggil call kursor detail transaksi TRX0001, maka akan menghasilkan kode bayar sebagai header seperti ini, nama produk, harga produk, jumlah produk, dan subtotal yang telah saya lakukan perulangan. Persis seperti data yang ada di database di bawah ini. Oke, lanjut yang terakhir itu adalah trigger produk. Di sini saya membuat trigger yang aktif ketika saya menginput tabel detail transaksi yang isinya itu mengubah tabel produk atau update tabel produk. Jumlah produknya itu akan diubah, akan diset ulang. Set ulangnya tuh jumlah produk yang awal sebelum ada transaksi dikurangi new jumlah produk. Maksudnya new jumlah produk itu jumlah produk yang kita beli. Misalnya transaksi, misalnya stok produk awal itu ada 100. Nah, kita membeli dua barang. Maka otomatis produk yang ada di tabel produk, jumlah produk yang ada di tabel produk akan berkurang sebanyak 2. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi Tugas PBD dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.